Silakan. Ya, selamat siang kepada Bu Febri serta teman-teman yang menonton video ini. Kali ini kami dari kelompok Trio Crafters akan mempresentasikan tugas proyek UAS kami tentang sistem informasi geografis, yaitu geokafein, sistem kami yang berjudul geokafein. Terus wilayahnya itu meliputi Jakarta Selatan dan sekitarnya. Bab pertama, pendahuluan. Dalam pendahuluan adalah latar belakang. Latar belakangnya itu franchise coffee shop adalah sebuah outlet kopi yang sudah berkembang pesat di Indonesia dengan berbagai merek coffee shop yang saat ini sudah ada di Indonesia. Coffee shop franchise adalah outlet kopi yang menyediakan menu seperti makanan, minuman, dan terkhusus menu kopi yang sangat lengkap dan sangat recommended untuk dicoba dengan berbagai brand kopi yang lengkap dan tersedia dibandingkan toko kopi pada umumnya. Dengan fasilitas yang lengkap yang terdapat di dalam outlet coffee shop seperti area parkir, tipe ruangan yang beragam, metode pembayaran tersedia yang banyak pilihan, terserta fasilitas aksesibilitas lainnya yang tersedia dan lengkap sehingga sangat dapat dinikmati oleh pelanggan dan peminat kopi di area seluruh Indonesia terutama pada area khusus seperti Jakarta Selatan dan sekitarnya yang merupakan termasuk daerah ibu kota dan pusat perdagangan serta pusat area permasaran yang masih ada di Indonesia. Terus ada juga outlet coffee shop franchise sangat cocok dan recommended untuk digunakan sebagai tempat bekerja saat work from home, bersosialisasi dengan teman dan keluarga, serta dapat dijadikan seperti tempat untuk acara-acara tertentu seperti meeting pekerjaan, sebagai tempat sarana dan hiburan, dan lain-lain. Karena terdapat fasilitas yang lengkap dan tempat yang mendukung yang tersedia dalam outlet coffee shop franchise. Namun pada implementasi dan realitanya, kebanyakan pelanggan dan peminat kopi sangat susah untuk menemukan outlet kopi yang terbaik dengan fasilitas dan aksesibilitas serta menu yang lengkap sehingga dapat mampu meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan saat berkunjung ke dalam coffee shop. Karena tidak adanya map atau peta digital yang secara khusus digunakan dalam pemetaan geografis coffee shop, sehingga kami sekelompok berniat untuk membuatkan sistem atau peta digital untuk membantu pertumbuhan outlet coffee shop yang cepat, yang diharapkan mampu membantu pelanggan dan peminat kopi di dalam area Jakarta Selatan dan sekitarnya. Menemukan toko outlet kopi terbaik dan sangat rekomendasi karena tersedia fasilitas, aksesibilitas, dan menu yang lengkap, serta tempat yang mendukung untuk dikunjungi, serta membantu perusahaan dalam merancang peningkatan promosi dan pemasaran outlet coffee shop melalui sistem geografis yang kami buat. Namun dalam pembuatan sistem geografis membutuhkan alat yang efektif serta validasi data coffee shop yang baik, lengkap, dan benar untuk visualisasi dan analisis geografis outlet coffee shop. Sehingga salah satu solusi yang baik dan benar menurut kami dalam pembuatan sistem geografis adalah dengan menggunakan aplikasi QGIS dibandingkan penggunaan peta atau map konvensional yang dirasa sangat kurang efisien dan sulit diperbarui. Pembuatan sistem atau peta digital menggunakan aplikasi GIS ini dapat membantu pihak perusahaan atau coffee shop untuk melakukan evaluasi sebagai strategi pemasaran lokasi outlet coffee shop sehingga dapat dengan mudah untuk ditemukan dan dikunjungi oleh pelanggan dan peminat kopi di daerah Jakarta Selatan dan sekitarnya. Tujuan pembuatan sistem geografis yang pertama itu melakukan analisis pasar dan pelanggan adalah mengidentifikasi target pasar dan preferensi pelanggan. Yang kedua, memetakan lokasi outlet coffee shop di daerah Jakarta Selatan secara akurat dan terperinci. Yang ketiga, menganalisis menyebarkan titik data lokasi coffee shop untuk mengidentifikasi area lokasi coffee shop yang berpotensi aksesibilitas yang lengkap. Serta tujuan dan pembuatan sistem geografis dapat dibaca seperti berikut. Selanjutnya adalah manfaat dan fungsi sistem geografis. Yang pertama itu menampilkan dan memvisualisasikan lokasi outlet coffee shop dengan tepat pada peta digital Jakarta Selatan. Yang kedua, memvisualisasikan informasi tambahan seperti ID outlet, nama outlet, review pelanggan, rating outlet, dan lain-lain yang ditambahkan pada peta digital pada aplikasi QGIS. Yang ketiga, merancang strategi pemasaran berbasis lokasi. Seperti berikut, manfaat dan fungsi sistem geografis dapat dibaca oleh masing-masing pembaca. Oke, selanjutnya itu ada bab 2, yaitu landasan teori. Next. Pada landasan 2 ini ada sistem informasi.
Sistem informasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen, perangkat lunak maupun perangkat keras yang saling terhubung untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan kontrol dalam suatu organisasi. Adapun pengertian sistem informasi menurut Kenneth Cole, Kenneth C. London dan Jane P. London pada tahun 2014 adalah seperangkat komponen yang saling terkait dalam pengumpulan atau pengambilan pemrosesan penyimpanan dan pendistribusian informasi untuk mendukung dalam pengambilan keputusan dalam pengendalian dalam organisasi. Kemudian ada sistem geografis. Sistem geografis adalah sistem yang dibuat dan dirancang untuk menyimpan, menangkap, memanipulasi, menganalisis, dan mengelola dan menyajikan ke dalam bentuk jenis data spasial atau geografis seperti map atau peta digital dapat dilihat oleh pengguna. Adapun pengertian sistem geografis menurut Brock dan McDonald tahun 1948 adalah seperangkat alat yang kuat mengumpulkan, menyimpan, mentransformasi, dan menampilkan data spasial yang nyata untuk tujuan tertentu. Menurut Esri 1990 adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan geografi personel yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang referensi geografi. Next. Kemudian ada base map. Base map sendiri, lokasi base map, coffee shop, franchise, geocafein adalah peta dasar digital atau yang menyajikan informasi geografis dasar sebagai latar belakang atau referensi data lainnya. Biasanya peta dasar mencakup elemen-elemen seperti batas administrasi atau batas wilayah yang diwakili bentuk poligon atau pembuatan base map. Akses jalan atau sungai diwakili oleh line string dan titik data lokasi coffee shop diwakili oleh data point dalam pembuatan dan perancangan sistem geografis GeoCampaign. Melalui aplikasi QGIS, adapun pengertian base map menurut beberapa ahli yaitu Robinson et al. Tahun 1995 menjelaskan base map merupakan sebuah peta dasar menyediakan kerangka geografis di mana data tematik dapat ditempatkan dan dihubungkan secara spasial. Menurut Esri tahun 2016, base map merupakan peta referensi yang digunakan untuk memberikan konteks geografis dan rincian visual peta tematik atau analitis. Kemudian aplikasi QGIS. Aplikasi QGIS ini adalah Quantum Geographic Information System, adalah perangkat lunak sistem informasi geografis atau SIG, sumber terbuka yang digunakan untuk memvisualisasikan, mengelola, mengedit, menganalisis data, dan membuat peta digital. Next. Ya, kemudian ada Google Maps. Google Maps adalah layanan pemetaan web yang dikembangkan oleh Google. Layanan ini menyediakan citra satelit, peta jalanan, panorama 360 derajat atau Street View, kondisi lalu lintas real time, dan perencanaan rute untuk perjalanan dengan berjalan kaki, mobil, sepeda, atau transportasi umum. Next. Website Indonesia Geospasial. Belum ya. Website Indonesia Geospasial. Di Indonesia, informasi dan teknologi geospasial dikelola oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan informasi geospasial untuk mendukung pembangunan nasional. Di dalam website ini, Indonesia Geospasial mampu menyediakan sebuah shape file dan base map yang lengkap yang terdapat beberapa fitur seperti akses jalan, rute kereta api, dan masih banyak lainnya. Next. Lalu di sini ada bab 3 tentang metodologi perancangan. Next. Yang pertama itu ada jenis perancangan. Perancangan sistem geografis ini menggunakan jenis metode perancangan pendekatan deduktif. Metode yang memutuskan pada analisis dan interpretasi teks dan gambar atau dokumen lainnya. Yang kedua ini ada objek perancangan. Objek perancangan adalah berfokus pada pembuatan dan implementasi pada sistem geografis coffee shop yang memanfaatkan aplikasi GIS.
yang dibuat berdasarkan beberapa fitur komponen dalam seperti poligon untuk membuat base map dan batasan dalam perancangan sistem geografis ini, yaitu sebagai berikut, bisa dibaca. Yang pertama itu ada literatur ilmiah tentang sistem geografis. Yang kedua ada website Indonesia Geospasial yang menyediakan file base map lengkap untuk wilayah Indonesia dan sekitarnya. Yang ketiga ada Geomaps sebagai bahan referensi dalam pembuatan sistem geografis yang karena tersedia fitur lengkap batas wilayah titik, koordinasi lokasi yang akurat, lalu ada rute transportasi yang lengkap, lalu ada rute transportasi yang lengkap yang terdapat di dalamnya. Next. Lalu yang keempat ini ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode yang lainnya. Lalu yang kedua ada perpustakaan. Lalu yang kedua ada studi pustaka, yaitu teknik mengkaji literatur ilmiah, buku referensi dan lain-lainnya. Lalu ada perangkat lunak yang digunakan dalam membuat sistem geografis proyek kami yang berjudul GeoCoffin. Kami menggunakan perangkat lunak yaitu QGIS. Lalu ada kebutuhan perangkat keras yang digunakan atau hardware, yaitu ada laptop. Terus laptopnya itu dengan prosesor Intel Core i5-24GHz. Terus lalu ada RAM 8 GB yang digunakan memastikan penyimpanan file sistem geografis lancar tanpa hambatan. Lalu ada hard disk. Stop. Lalu ada hard disk dengan kapasitas 500 GB digunakan untuk menyimpan semua file data sistem geografis yang diperlukan. Lalu ada VGA Intel UHD grafik yang digunakan untuk mendukung tampilan grafis yang bagus dan realistis digunakan pada aplikasi QGIS. Lalu selanjutnya ada kebutuhan perangkat lunak yang digunakan atau software. Di sini kita menggunakan Microsoft Windows 10 yang digunakan dalam sistem geografis GeoCoffin yang digunakan untuk menjalankan aplikasi simulasi QGIS. Lalu di sini ada teknik analisis data. Yang pertama itu ada analisis pola sebaran outlet coffee untuk mengidentifikasi pola distribusi outlet coffee shop di Jakarta Selatan. Lalu bisa dibaca selanjutnya itu. Lalu next. Nah, selanjutnya ada bab 4, isi dan pembahasan. Berikut adalah isinya. Ini adalah bentuk contoh dari base map Jakarta Selatan pada aplikasi QGIS. Kemudian ini saya buatkan juga area pemukiman Jakarta Selatan pada aplikasi QGIS. Seperti ini area pemukimannya. Ini menggunakan base map peta digital Google Maps. Nah, kemudian ini adalah poligon batas wilayah perkelurahan Jakarta Selatan pada aplikasi QGIS.
Bisa dibaca di sini ada area Pertukangan Utara, Pertukangan Selatan, dan sebagainya. Kemudian di sini ada poligon batas wilayah per kecamatan Jakarta Selatan pada aplikasi QGIS. Ada Kebayoran Lama, Pesanggerahan, Setiabudi, dan sebagainya. Nah, di sini dapat dilihat juga ada akses jalan lokal Jakarta Selatan pada aplikasi QGIS yang berwarna hitam. Ini menggunakan line string. Kalau yang tadi biasanya menggunakan polygon, ini menggunakan line string. Nah, ini adalah akses jalan tol layang Jakarta Selatan pada aplikasi QGIS. Line string menggunakan warna ungu. Kemudian ini adalah akses jalan arteri dan jalan kolektor Jakarta Selatan pada aplikasi QGIS. Bisa dilihat jalan kolektor itu berwarna coklat dan jalan arteri itu berwarna merah. Kemudian di sini ada persebaran titik data lokasi coffee shop Jakarta Selatan pada aplikasi QGIS yang diidentifikasikan dengan data point atau simbol berbentuk belah ketupat. Kemudian di sini ada akses rute jalur dan stasiun KRL, LRT, dan MRT Jakarta Selatan pada aplikasi QGIS beserta dengan stasiun-stasiunnya. Kemudian ada jalur sungai Jakarta Selatan pada aplikasi QGIS menggunakan line string juga tipe datanya seperti ini, dan juga ada merge layers geocaching aplikasi QGIS with buffer menggunakan Google Maps. Seperti ini adalah keseluruhan daripada sistem yang kami buat menggunakan aplikasi QGIS. Kemudian ada database titik data lokasi stasiun Jakarta Selatan aplikasi QGIS. Di sini ada namanya, nama stasiun, jam operasional, fasilitasnya apa saja. Kemudian ada database titik data lokasi coffee shop franchise Jakarta Selatan pada aplikasi QGIS. Di sini terdapat nama, fasilitas, metode pembayaran, review pelanggan, alamat lengkap, dan ada juga rating. Simpulan. Oke, selanjutnya itu kesimpulannya dari pembahasan dan pemaparan materi di atas dapat ditarik kesimpulan dari pembuatan sistem informasi geografis yang berjudul GeoCafein. Didapatkan bahwa pembuatan map atau peta digital menggunakan aplikasi QGIS pada outlet coffee shop di daerah Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dapat membantu perusahaan dan outlet coffee shop dalam meningkatkan strategi promosi dan tingkat pemasaran outlet coffee shop karena otomatis pembuatan sistem informasi geografis dapat digunakan oleh pelanggan untuk mencari dan menemukan outlet coffee shop serta dapat mempermudah pelanggan dalam menemukan dan mencari titik lokasi coffee shop berada dengan akurat dan tepat di daerah Jakarta Selatan dan sekitarnya, sehingga meningkatkan aksesibilitas dan kepuasan pelanggan dalam mencari outlet coffee shop terbaik, terkhusus wilayah Jakarta Selatan dan sekitarnya, serta dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan terkait lokasi strategis outlet coffee shop, strategi pemasaran, dan peningkatan layanan. Berdasarkan analisis geografis pada perancangan dan pembuatan simulasi map atau peta digital pada aplikasi QGIS bagi perusahaan dan pemilik outlet coffee shop. Di sini saya akan menunjukkan sistem geografis yang kami buat secara langsung pada aplikasi QGIS. Di sini dapat dilihat ada Google Maps yang kami gunakan, kemudian ada area pemukiman yang berwarna kuning ini adalah area pemukimannya, kemudian ada juga administrasi desanya seperti kayak batas wilayah per kecamatan yang tadi saya tunjukkan, kemudian ada juga batas wilayah per kecamatan, tadi per kelurahan, sekarang per kecamatan. Kemudian juga ada jalan-jalan seperti yang saya bilang tadi, ada jalan arteri yang berwarna merah, jalan yang coklat itu jalan kolektor, kemudian jalan yang hitam itu ada jalan lain. Kemudian ada sungai-sungainya yang diwakili dengan garis-garis berwarna merah seperti ini. Garis-garis bergelombang. Kemudian ada letak coffee shopnya yang diwakili dengan data point atau titik-titik pada data lokasi. Kemudian ada rel-rel kereta api, stasiun, dan lain-lain yang di stasiun diwakili dengan data point, rel kereta api diwakili dengan line string yang memiliki variasi seperti rel. Kemudian ini ada data database coffee shopnya
dapat di sini ada namanya, fasilitas, metode pembayaran dan sebagainya. Ini adalah nama-nama coffee shopnya. Terdapat kurang lebih ada 29 coffee shop yang kami buat pada sistem geografis GeoCafen di sekitar Jakarta Selatan dan sekitarnya wilayahnya. Lanjut, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat sebuah sistem. Ada 4 daftar pustaka yang berisi tentang jurnal-jurnal informasi tentang geografis, sistem geografis. Lanjut, terima kasih kepada Bu Febri serta teman-teman yang menonton video ini dan memperdengarkan presentasi kami. Biarlah sistem ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk pengembangan sistem geografis di Indonesia. Terima kasih. Udah, Tang. Matiin aja.